cari kos-kosan murah budget maksimal Rp500.000 tengah kota Bandung. Sarang setan sarang demit nggak apa-apa asalkan cocok dengan harga yang murah meriah. 2 hari yang lalu, Hasan memposting mencari kos-kosan murah dengan caption, tidak apa-apa seram, dan juga sarang setan yang penting harganya murah, karena bagi Hasan yang menakutkan adalah diusir dari kos-kosan bukan bertemu dengan dedemit. Hari Kamis Hasan berdiri di depan gerbang kos-kosan tua bergaya Belanda. Bangunannya masih terawat tapi aura sepinya menusuk. Halamannya luas, dipenuhi daun-daun kering yang berguguran. Dan di sekelilingnya 4 pohon besar berdiri menjulang, menambah kesan angker. Di gerbang, sebuah tulisan berkarat di kontrakan terlihat sama, seperti sudah puluhan tahun tak pernah diganti. Permisi, permisi. Hasan berteriak, suaranya memantul di udara senja yang mulai gelap. Waktu maghrib sudah hampir tiba. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Saat tak ada jawaban, Hasan mengulang panggilannya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah hening. Tiba-tiba, sebuah tangan dingin menyentuh tengkuknya. Hasan sontak berbalik, napasnya tersengal. Di depannya berdiri seorang ibu-ibu parubaya dengan wajah datar dan ekspresi kosong. Mata perempuan itu terlihat suram. Tak ada tanda-tanda kehidupan dalam tatapannya. Suaranya dingin ketika akhirnya berbicara. Sudah menjelang maghrib, kamu berani-beraninya bertamu ke sini. Hasan menelan ludah dengan susah payah. Maaf, Bu. Jawabnya tergagap. Saya pikir nggak ada jam malam di sini. Ibu itu tidak menjawab, hanya berbalik dan membuka pintu gerbang dengan gerakan lambat. Ketika pintu terbuka, Hasan bisa melihat jelas pohon-pohon besar itu, berdiri mengerikan di bawah langit yang makin gelap. Bangunan kos-kosan yang besar itu tampak kumuh, catnya terkelupas di sana-sini, meski arsitekturnya masih menunjukkan kejayaannya di masa lalu. Namun, kini bangunan itu lebih mirip sarang hantu daripada tempat tinggal. Setelah beberapa langkah memasuki halaman, Hasan tak tahan untuk bertanya. Penghuni yang lain kemana? Bu, kok sepi banget? Perempuan itu berhenti dan menatap Hasan dengan tatapan kosong. Belum pada masuk. Mereka cuma survei. Kalau kamu mau masuk sekarang, kamu bakal sendirian di sini. Kamu nggak keberatan, kan? Lagi pula, kamu kan cari kos yang murah, meski banyak setan. Nggak takut, kan? Hasan tersentak. Kata-kata perempuan itu dingin dan tajam, menembus pikirannya. Sendirian, di tempat sebesar ini. Dadanya terasa sesak, tapi ia hanya bisa mengangguk lemah. Enggak. Bu, saya nggak takut. Tapi kata-katanya terdengar kosong, seperti meyakinkan dirinya sendiri. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berjalan menuju saklar lampu untuk halaman kos-kosan ini. Ketika dinyalakan lampu langsung terang benderang dan setidaknya sedikit mengurangi keangkelan kos-kosan ini. Ikuti saya, kata perempuan parubaya itu. Untuk laki-laki, biasanya di lantai 2, perempuan di lantai 1. Suaranya dingin dan tegas, tanpa celah untuk penolakan. Hasan melirik ke atas. Entah kenapa, lantai 2 tampak jauh lebih menyeramkan daripada lantai 1. Tangga kayu tua menjulang dengan sudut yang gelap. Dan bayangan dari pohon besar di luar membuatnya terasa lebih mencekam. Hasan mencoba bernegosiasi. Bu, di sini kan masih kosong. Boleh nggak saya tinggal di lantai 1 saja? Di dekat gerbang. Biar kalau ada apa-apa maksudnya, lebih mudah buat keluar. Perempuan itu menghentikan langkah, menoleh sedikit ke arahnya. Tatapannya menusuk. Tidak ada negosiasi di sini. Kos-kosan ini sudah murah, dan kamu masih mau banyak bicara. Kalau saya jadi kamu, malu rasanya banyak nego tapi bayar murah. Kata-katanya tajam dan ketus. Hasan menelan ludah, tidak ingin memancing lebih banyak masalah. Dalam hati ia merasa terpojok. Tapi apa boleh buat? Berdebat dengan perempuan, apalagi yang setua itu, tidak akan ada gunanya.